Mendengar kata rumah setan, pasti rata-rata orang akan pergi ngeri. Pasti, yang terlintas dalam bayangannya adalah rumah yang sangat seram, berhantu, dan banyak dihuni dan makhluk astral yang berdiam di rumah tersebut. Juga mungkin orang akan berpikiran tentang rumah yang banyak memakan korban, atau mungkin dulunya rumah itu banyak terjadi pembunuhan dan kematian. Tampak sebuah rumah tua di tepian desa. Rumah yang terlihat agak besar itu kini kosong dan sepi, tak terawat. Tampak dinding rumah yang mulai kusam dan banyak jamur yang ada. Rumput-rumput liar mulai tumbuh lebat karena tak ada orang yang merawat rumah kosong tersebut yang sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Pintu pagar pun kini mulai kerat dan membuat suasana rumah tambah angker dan mengerikan. Pernah suatu ketika ada dua orang remaja yang kesasar dan kemalaman di tempat tersebut. Dua remaja itu tiba di dekat rumah tua itu sekitar pukul 10 malam. Mereka berdua tampak sudah sangat kelelahan dan melewati perjalanan dengan motornya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk berhenti dan mereka berdua pun mengarahkan motornya ke rumah tua tersebut. Suasana malam itu terasa dingin menusuk tulang. Suara-suara binatang malam mulai terdengar mengiringi malam itu. Mereka berdua adalah Iwan dan Nana. Mereka berdua memang sering bepergian kemana saja yang mereka ingini. Mereka adalah pasangan yang baru saja dimabuk cinta. Iwan kemudian segera memarkirkan motornya tepat di halaman rumah kosong tersebut. Dan mereka berdua pun kemudian berjalan melangkah menuju ke pintu depan rumah tersebut. Aslinya ada perasaan antara takut dan ngeri di pikiran mereka berdua. Tapi apa mau dikata, mereka berdua yang sudah tampak kelelahan menempuh perjalanan. Iwan kemudian berusaha membuka pintu rumah tersebut, dan ternyata pintu tak terkunci. Ia pun melihat tampak ada lampu remang-remang yang menyala. Tampak suasana yang begitu lusuh, agak berantakan di mana-mana. Maklum, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun lamanya. Tampak puluhan rumah laba-laba yang berada di mana-mana. Iwan kemudian kembali memutuskan untuk keluar lagi, dan bersama Hana ia ingin membuat api unggun kecil. Ia kemudian mencari ranting di sekitar rumah. Dan setelah terkumpul, mereka kemudian menyalakan api unggun kecil. Hal itu untuk sekedar menghangatkan tubuh di suasana udara yang sangat dingin malam itu. Api unggun pun mulai menyala dan memancarkan aura panasnya. Iwan dan Nana lantas duduk berdua, berdekatan sambil berpelukan. Karena malam itu sangat dingin. Perlahan suasana menjadi hangat oleh api unggun kecil itu yang mereka nyalakan. Mereka tampak berbincang-bincang berdua. Sekitar 30 menit kemudian, Iwan kemudian mencium aroma bau bunga melati yang begitu tajam. Dan ia seakan mendengar ada suara orang yang tengah mengobrol di dalam rumah. Suara siapa ya? Kayaknya ada orang lagi ngobrol di dalam. Gumam Iwan di dalam hati. Iwan pun tak memperdulikan apa yang ia rasakan. Ia tetap asik menemani Nana di depan api unggun kecil itu. Tak lama kemudian Iwan melihat jam tangannya, dan ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Iwan bersama Nana kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam rumah karena rasa kantuk yang semakin berat. Iwan dan Nana kemudian melangkah masuk ke dalam rumah kosong itu. Dan setelah mereka masuk mencari tempat yang nyaman untuk merebahkan tubuh mereka berdua, tiba-tiba pandangan Iwan tertuju pada sebuah kamar yang pintunya agak terbuka dan terlihat ranjang besi ukir di dalamnya. Iwan dan Nana segera masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi anehnya, Iwan merasakan kalau kamar tersebut masih bersih.
Dan dia tak melihat ada debu yang menempel di dinding sekitar kamar itu. Beda dengan ruangan yang lain. Tapi karena sudah mengantuk, mereka pun akhirnya tertidur di ranjang kuno tersebut. Tanpa mereka sadari berdua, tampak ada dua pasang mata yang tengah memperhatikan mereka berdua. Dan sosok itu akhirnya segera mendekati Iwan dan Nana yang tengah tertidur pulas. Dua sosok itu pun tiba-tiba merasuki mereka berdua. Dan dalam sekejap, tiba-tiba Iwan dan Nana seolah terbangun dan saling bertatapan pandang. Pandangan penuh gelora asmara tiba-tiba muncul dari diri Iwan dan Nana. Mereka berdua seolah-olah sangat menginginkan satu sama lainnya. Dan malam itu terjadilah gairah asmara dua sejoli yang tengah dimabuk cinta. Hembusan angin malam yang pelan menambah syahdu cinta mereka berdua. Suara binatang-binatang malam seakan seperti alunan musik yang mengiringi cinta mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun tertidur pulas. Di dalam tidurnya Iwan tiba-tiba merasakan kalau ia berada di suatu tempat yang gelap. Dan ketika itu juga ia melihat makhluk tinggi besar yang ingin mencengkeram tubuhnya. Sontak Iwan pun berlari dengan langkah ketakutan. Semakin ia berlari, semakin terasa dekat oleh makhluk tinggi besar itu. Pada saat Iwan mau tertangkap oleh sosok makhluk itu, tiba-tiba ia terbangun dari mimpinya. Napasnya tersengal-sengal, ngos-ngosan, kayak dikejar setan. Iwan pun terlihat pucat pasi, dan keringat dingin bercucuran dari tubuhnya. Ia masih tak mengira akan mimpi seseram itu. Tiba-tiba Iwan dikagetkan dengan Nana yang tampak tertidur dengan hanya berbalutkan pakaian yang menutup di atas bagian tubuhnya. Iwan pun bingung dengan apa yang terjadi. Ia kemudian tersadar kalau dirinya juga begitu adanya. Iwan merasa tak mungkin ia melakukan itu, karena selama ini ia selalu menjaga hubungannya dengan Nana. Iwan masih belum percaya dengan semua ini. Dengan perasaan yang masih gundah, Iwan segera turun dari ranjang. Sedangkan Nana masih tampak tertidur pulas. Setelah dia mengambil pakaiannya dan segera memakainya, lantas Iwan berjalan keluar kamar. Dan tak lupa ia menutup pintu kamar tersebut. Iwan pun melangkah perlahan menuju keluar rumah. Sesampainya di depan rumah, Iwan pun duduk sambil memikirkan apa yang telah terjadi barusan. Tatapannya pun menerawang ke atas langit. Ia masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. Ia benar-benar tak menyangka ia sampai bisa berbuat demikian. Sesaat kemudian ia teringat akan mimpinya itu. Ia pun berpikir, apa semua ini ada kaitannya dengan mimpiku tadi ya? Gumam Iwan di dalam hati. Belum sempat Iwan melanjutkan bayangannya, tiba-tiba ia mendengar suara jeritan dari dalam rumah. Yang terdengar jelas kalau itu adalah suara dari Nana. Suara itu terlihat seperti suara orang yang tengah kesurupan. Iwan pun kaget setengah mati. Ia baru sadar kalau ia telah meninggalkan Nana sendirian. Iwan kemudian segera beranjak dari duduknya dan segera ia berlari masuk ke dalam rumah. Ia berlari tergopoh-gopoh karena khawatir dengan keadaan Nana. Jantungnya terasa dak-dik-duk-der. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berharap semoga tak ada apa-apa yang terjadi kepada Nana. Sesampainya di dalam rumah, Iwan pun kemudian membuka pintu kamar
Dan betapa kagetnya dia saat ia melihat Nana yang tampak rambutnya awut-awutan dengan muka yang memerah dan tampak marah. Tiba-tiba Nana mengerang dan ingin mencekik leher Iwan. Iwan pun kesakitan saat lehernya tercekik dua tangan Nana yang begitu kuatnya. Iwan berusaha melepaskan cekikan dari tangan Nana, tapi ternyata cekikan itu sangat kuat. Tiba-tiba Nana yang tengah kerasukan melempar Iwan, hingga Iwan pun terpelanting jatuh dan membentur meja yang ada di pojokan. Tak pelak lagi, terbelalah dan berantakan meja itu terkena tubuh Iwan. Bersamaan itu terdengar suara yang sangat keras, yaitu terjadinya benturan tersebut. Tubuh Iwan terasa sakit. Ia tak mengira jika Nana akan berubah menakutkan seperti itu. Ia pun langsung sadar kalau Nana tengah kerasukan sosok makhluk astral yang entah apa itu. Yang jelas, makhluk itu merasuki tubuh Nana. Tanpa berpikir panjang lagi, Iwan pun segera berlari keluar rumah dan segera menghidupkan motornya. Ia pun ingin meminta bantuan kepada para warga setempat karena ia sadar kalau ia tak akan bisa menghadapi semua ini. Ia terus memutar gas motornya melewati jalan desa untuk meminta pertolongan. Sebentar kemudian, ia pun melihat ada dua orang laki-laki sedang berboncengan motor. Yang satu memakai peci dan yang satunya tidak. Iwan pun segera menghampiri mereka berdua dengan sepeda motornya. Dan akhirnya sampailah Iwan berada di depan dua orang laki-laki tersebut. Ternyata dua orang tersebut adalah Pak Mudin dan Pak RT yang sedang ngobrol sambil keliling jalan desa. Iwan pun segera menceritakan kejadian yang dialami secara gamblang. Pak Mudin Solikin dan Pak RT segera mengajak Iwan kembali ke tempat rumah kosong itu. Mereka pun berjalan dengan motor beriringan. Pak Mudin tahu pasti kejadian itu tentang kesurupan, karena sudah banyak korban yang mengalami kesurupan saat berani memasuki rumah kosong tersebut. Rumah itu pun sudah sangat terkenal di kalangan para warga desa dan desa-desa tetangga lainnya. Beberapa menit kemudian sampailah mereka bertiga di halaman rumah kosong tersebut. Mereka segera turun dari motornya. Pak Mudin yang memang memiliki ilmu supranatural sudah merasakan aura yang ganas dan hitam di hadapannya. Aura yang selalu menyelimuti rumah kosong itu. Hal itu dikarenakan banyaknya makhluk astral yang mendiami rumah kosong tersebut. Makhluk-makhluk itu sebagian jahil dan sebagian baik. Pak Mudin dan Pak RT dan juga Iwan segera melangkah masuk ke dalam rumah. Dan baru saat saja mereka tiba di dalam rumah, tiba-tiba ia melihat Nana yang sudah berdiri di sana dengan bola mata yang tampak marah. Tampak mata Nana yang memerah dan mata yang berlihat penuh dengan amarah. Dia pun menyeringai seolah ingin memangsa siapapun saja yang ada di hadapannya. Ayo, kamu keluar dari gadis ini dengan sendiri atau harus aku paksa dengan kekerasan. Apa kamu mau aku bakar dengan ayat-ayat Allah? Tampak Pak Mudin berbicara dengan makhluk yang tengah merasuki tubuh Nana. Namun ternyata sosok tersebut tak mau keluar. Rupanya dia tak takut dengan Pak Mudin yang sudah beberapa kali menaklukkan para penghuni rumah kosong itu. Makhluk itu menganggap ia akan mampu melawan Pak Mudin kali ini. Pertempuran dua kekuatan tak kasat mata pun terjadi antara Pak Mudin dan Nana yang tengah kerasukan. Nana pun menyerang terus-menerus, serangan yang cepat dan membabi buta.
Namun semua serangan itu tak berarti bagi Pak Mudin. Pak Mudin sama sekali tak terkena serangan itu. Sejurus kemudian Pak Mudin segera membaca surat-surat Al-Quran, dan tangannya seakan ada sesuatu kekuatan yang memancar dan segera melesat menghantam sosok tersebut. Terdengar suara ledakan yang amat dahsyatnya saat dua kekuatan itu bertemu. Tubuh Nana pun jatuh lunglai ke lantai, sedangkan sosok makhluk yang merasuki Nana pun terpental keluar dari tubuh Nana. Ia tampak kesakitan, dan akhirnya ia pun hilang bersamaan dengan munculnya asap hitam. Iwan yang sedari tadi melihat pertempuran itu segera menangkap tubuh Nana saat Nana mau jatuh lunglai lemas ke lantai. Pak Mudin kemudian membaca doa dan segera mengusapkan tangannya ke muka dan kepala Nana, berharap energi negatif yang telah menempel di tubuh Nana dapat ternetralisasi dan supaya Nana segera tersadar. Setelah sadar, Nana pun bangun. Ia masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Iwan pun segera menceritakan apa yang sudah terjadi pada mereka. Nana hanya bisa memeluk Iwan karena masih dalam ketakutan. Iwan pun kini merasa lega karena Nana sudah pulih seperti sedia kala. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan Pak Mudin dan Pak RT yang telah membantunya. Pak Mudin segera menawarkan kepada Iwan dan Nana untuk malam ini singgah di rumahnya. Dan akhirnya mereka berempat pun meninggalkan rumah kosong tersebut. Mereka berjalan mengiringi jalan dengan motor mereka. Motor pun terus berjalan menyusuri jalan desa malam itu. Sesampainya di rumah Pak Mudin, mereka disambut istri dari Pak Mudin yang kemudian mengajak Nana untuk masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sementara Iwan masih duduk bersama Pak Mudin dan Pak RT di teras depan. Mereka pun tampak berbincang-bincang, dan kemudian Pak Mudin menanyakan dari mana dan berasal dari mana mereka berdua dan kenapa sampai di desa ini. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.